Selamat datang di Utsman bin Affan TV, menyajikan inspirasi edukasi dan dakwah yang mencerahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu rahimahumullah, silakan dibuka surat Al-Hijr ayat 91, ada di halaman 267. Insyaallah nanti kita akan baca sampai akhir surat, ditambah surat An-Nahl sampai dengan ayat 5 sampai ayat 6. Kita mulai dari ayat 91. Ta'awudzu billahi salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ja'alul Qur'ana 'idin. Fawabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Inna kafaynakal mustahzi'in. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Khalaqas samawati wal arda bil haqq ta'ala amma yushrikun. Khalaqal insana min nutfatin
فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini Allah kembali bertemukan kita. Ini sudah masuk bulan Safar, ya, Bapak Ibu. Apa makna bulan Safar? Safar itu beda dengan Safar, ya. Kalau Safar isim fakro, Safar artinya perjalanan. Kalau Safar itu dari kata sifar yang artinya kosong. Kosong, apa maksudnya? Kita sudah melewati 3 bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Apa makna bulan haram? Tidak boleh perang. Yang tidak boleh perang. Maka orang-orang Arab Jahiliyah 3 bulan tidak perang. Begitu Safar namanya perang, keluar dari rumah, jadi rumahnya kosong, maka namanya sifar, jadi Safar. Maksudnya bulan-bulan di mana rumah-rumah kosong. Kenapa? Penghuninya pada keluar untuk perang. Oke, Bapak Ibu silakan dibuka surat Yusuf ayat 54. Nanti rangkaiannya akan selesai, temanya sampai dengan ayat 57. Sampai ayat 57. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana diceritakan di ayat 50 raja waktu itu memanggil Nabi Yusuf yang masih ada di dalam penjara, tetapi Nabi Yusuf menolak panggilan raja dengan alasan nama saya harus dibersihkan dulu. Setelah itu terjadi sidang apa? Telekonferensi yang dihadiri oleh wanita-wanita yang duduk memotong-motong tangannya, mereka memberikan keterangan. Di ayat 54 kemudian raja berkata sebagaimana yang dia katakan di ayat yang tadi, waqalan maliku tuni bihi astakhlisu li nafsi. Dan berkatalah al-malik, raja, bawalah dia, siapa? Uktuni bihi, siapa? Yusuf alaihissalam wassalam. Astakhlishu li nafsi, supaya dia menjadi orang yang dekat dengan saya. Falamma kallamahu, ketika Nabi Yusuf sudah berbicara kallamahu dengan raja, maka raja berkata, innaka al-yawma ladaina makinun amin. Sesungguhnya engkau, wahai Yusuf, mulai hari ini ladaina makinun amin. Di sisi kami engkau itu punya kedudukan yang kuat, makin, amin, dan menjadi orang yang terpercaya. Bapak-bapak rahmatullah, raja itu memanggil Nabi Yusuf setelah membuktikan pengakuan dari para, saya bahasakan sosialita, istri-istri pejabat waktu itu yang mereka bareng-bareng jatuh cinta massal kepada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Mereka terpedaya oleh ketampanan Nabi Yusuf,
Kemudian setelah itu juga ada pengakuan kesucian Nabi Yusuf oleh istri Al-Aziz Zulaikha. Maka raja ketika mendengar semua itu timbul rasa hormat. Hormatnya kenapa? Masa orang yang baik seperti ini sekian lama ada di dalam penjara. Sekian lama ada di dalam penjara. Nah, rahimahullah, maka raja kemudian berkata, bawalah dia kepadaku, bawalah dia menghadapku ke dalam istana ini. Aku akan jadikan dia orang yang rapat kepadaku. Karena orang yang seperti itulah yang berhak untuk menjadi ahli majlis raja-raja. Bapak-Ibu, siapa di antara kita yang bisa menunaikan perintah Allah dengan sempurna? Siapa di antara kita? Apakah Rasulullah SAW juga menunaikan seluruh perintah Allah dengan sempurna? Jawabannya, ternyata di dalam Al-Quran, kami pernah membahas tema tentang teguran, ayat-ayat teguran Rasul kepada Rasulullah, dari Allah kepada Rasulullah di dalam Al-Quran. Dan ada 1, 2 atau banyak ada teguran. Ada 1, 2 atau banyak? Coba sebutkan. Apa sah jelas. Yang kedua, ada lagi? Kalau yang hafal juz 28 berarti 28. Surat At-Tahrim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Itu juga teguran untuk Nabi. Di surat At-Taubah ada afallahu anka lima ading talahum hatta yatabayyana lakal ladina sadaqu ila akhir ayat. Di surat yang lain saya dulu pernah sampaikan ayat tentang sahabat Zaid bin Harisah. Sudah pernah gitu? Di situ juga ada teguran untuk Rasulullah. Kalau ditegur berarti sempurna dalam melaksanakan perintah. Silakan dijawab sendiri, gitu. Maka di Quran itu ada pengakuan Allah kepada hambanya, yang hamba ini punya 2 julukan yang sama dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ada di surat Al-Baqarah. Wa ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahu. Dan kami telah menguji, ingatlah ketika kami uji Ibrahim dengan beberapa kalimat. Fa'atammahun, maka Ibrahim menyelesaikannya dengan sempurna. Bapak Ibu rahimahullah, maka sebagai hadiah Allah berfirman kepada Nabiullah Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imama. Aku akan jadikan engkau imam buat seluruh manusia. Menjadi kaidah gitu Bapak Ibu. Berarti seorang pemimpin itu punya syarat. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Nabi Ibrahim dikasih ujian oleh Allah. Kalimat. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimat. Kalimat itu nanti ditafsir, diterangkan itu perintah dan larangan. Di tafsirnya semuanya bisa diselesaikan oleh Nabi Ibrahim dengan sempurna. Fa'atammahum. Allah kasih hadiah. Hadiahnya apa? Apa itu? Inni ja'iluka linnasi imama. Aku akan jadikan engkau wahai Ibrahim pemimpin buat seluruh manusia. Berarti syarat jadi pemimpin apa? Tadi dibantik gitu ya. Ini namanya mafhum mukhalafah. Memahami dengan kalimat sebelumnya. Jadi syarat menjadi seorang pemimpin adalah orangnya harus sudah lulus
tes iya, udah lulus gitu loh. Jangan supaya bisa lulus soalnya yang dirubah. Iya, udah iya. Bukan soalnya ini, kayaknya nggak lulus nih kalau dikasih soal ini. Biar lulus soalnya yang iya. Akhirnya ketika jadi pemimpin masalah nggak? Ya prosesnya saja bermasalah. Gitu. Bapak rahimahullah, Nabi Yusuf itu kan sudah melewati berbagai ujian gitu. Dimasukkan sumur, terus dijual sebagai budak. Setelah itu diangkat sebagai anak, kepenak sedela Pak Bu, kepenak sedela, hidup di lingkungan istana, jadi anak angkat menteri kan, di rumah tidak sebagai budak tapi sebagai seorang anak, dididik. Kalau bahasa kita sekarang disekolahkan, karena setiap hari beliau melihat bapak angkatnya Kiftir Al-Aziz itu memerintah, menteri ekonomi, memberikan keputusan. Beliau belajar kan pernah beliau itu memutuskan ada 2 orang yang tersangka mencuri. 2 orang ini orang aku lorone Nabi Yusuf ketika belum terjadi peristiwa kubur-kuburan jero kamar ya. Jadi masih posisinya beliau udah lagi belajar kepada bapak angkatnya. Gimana caranya memutuskan 2 orang yang disangka mencuri tapi dua-duanya nggak ngaku? Gimana caranya? Mirip-mirip kisahnya Nabi Sulaiman yang ada ibu, ya Bun, ada ibunda, ada ibu 2, terus satunya bayinya dimakan serigala atau harimau ya kisahnya ya. Setelah itu ibu yang bayinya dimakan serigala kan ngaku anak ibunya yang satu. Setelah itu bagaimana caranya Nabi Sulaiman? Ribut, pengawal pinjem pedangmu sini. Mau diapain? Ini mau belah saja jadi 2 biar enggak reang gitu bahasa kita kan. Ini konangan ibu yang asli yang mana. Nah kasus Nabi Yusuf juga begitu. Dan kepada pembantunya, ini matanya dua-duanya ditutup, ditutup. Disaksikan banyak orang begini. Dia cuma ngomong begini, pengawal, pinjam pedangmu sini. Pinjam pedang beneran nggak? Pinjam pedang beneran nggak Bun? Enggak lah, orangnya ditutup matanya, menghadap sana, tutup dua-duanya. Pengawal, pinjam pedangmu. Sayang itu orang. Aku sudah tahu di antara kalian berdua siapa yang mencuri. Aku hitung mundur. Kalau tidak ngaku, aku potong lehermu. Kayak gitu. 3, 2. Kira-kira pencuri aslinya ngaku nggak? Orang aku mati. Padahal Nabi Yusuf itu lagi diem. Nggak pegang pedang gitu. Akhirnya ngaku. Itu salah satu bukti kecerdasan Nabi Yusuf. Tapi setelah itu beliau terfitnah, masuk ke dalam penjara. Di penjara pun beliau menjadi orang yang dicintai oleh penduduk penjara. Bahkan kita pernah sampaikan, orang yang sudah masanya selesai di penjara, sudah lulus, sudah selesai masa tahanannya Bun, sudah bebas gitu. Sudah dapat remisi, sudah dapat apa? Enggak, aku nggak mau pulang. Aku mau bareng sama Yusuf. Luar biasa. Hari ini ada nggak yang kayak gitu? Modelnya gitu. Penjara Yusuf rampung, pengen penjara lain. Oke. Setelah itu terjadi rehabilitasi kan, pemulihan nama baik. Maka orang yang kayak gini layak nggak Bapak Ibu jadi pemimpin? Layak nggak? Maka nanti kan menjadi soal, menjadi persoalan ketika di ayat berikutnya, di ayat berikutnya Nabi Yusuf berkata, qala ij'alni ala khazainil ardh. Wahai raja, jadikan aku sebagai khazain, sebagai bendahara gitu. Pernah dengar hadis Bapak Ibu? Jangan menunjuk orang yang minta jabatan. Pernah dengar?
Oke? Hari ini gimana? Ayo pilih saya, awas hati-hati. Gus Bahar itu bahas masalah itu, oke? Kira-kira kalau yang mau jadi pemimpin itu berpotensi nanti kemaksiatan semakin merajalela. Kalau misalnya ada jamaah masjid Utsman bin Affan nyalon juga jadi pemimpin, kita mau belain yang mana? Belain yang mana? Pilih yang dari Utsman bin Affan apa pilih orang ini? Dia duitnya Pak, itu yang kayak model kemarin itu, yang ketemu sekian miliar gitu. Jadi ukur siji sejuta kayak enteng. Sementara jamaah masjid Utsman bin Affan gimana? Kira-kira gimana cara kita biar ini nggak jadi? Jadi pembahasan tentang demokrasi hari ini, Bapak Ibu rahimahumullah, itu menjadi sesuatu yang menarik. Jangan hanya dibahas dari satu sisi saja. Karena nanti ada istilah yang diistilahkan oleh Gus Bah itu dengan membeli kebenaran. Apa? Membeli kebenaran. Ya, lah iya. Kalau misalnya jamaah masjid nyalon, jelas orangnya kompatibel, recommended, tapi orang dia duit. Lo sing kene suki, tapi kalau dia jadi nanti, ya kan? Loh, hari ini Bapak dan Ibu ada sebuah kapal mewah, isinya sekapal kempungnya apa? Dan si BTKP. Ayo, kira-kira nggak sadar dengan Indonesia ditambah orang ya? Alhamdulillah di Turki ditolak, di Mesir ditolak, kan gitu. Iya. Oke, pada menambahin nambah ngerti apa tidak? Oh, mana? Sekapal Pak, Bu, sekapal. Isinya wong sing lanang seneng karo lanang, wadon seneng karo wadon. Medeni banget, Bu. Nah, Bapak rahimahumullah, maka Nabi Yusuf dijemput dari penjara, dari penjara, didudukkan di sisi raja, dipakaikan baju kebesaran. Kalau Bapak-bapak itu ke Masjidil Haram kan ada jubah kehormatan itu untuk para syekh. Ya, kita lihat Imam Sudes kalau mau bertugas itu kan pakai jubah hitam terus yang ada sedikit emasnya gitu. Nah, itu namanya jubah kebesaran. Kebesaran itu kan artinya bisa dua. Terlalu besar atau kehormatan gitu maksudnya. Nah, salah satu sahabat yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan itu beliau termasuk orang yang sebagian orang mengatakan beliau itu senang kemewahan. Padahal Masya Allah kita kan tidak boleh melabelkan sesuatu yang kurang terpuji kepada para sahabat. Sayyidina Muawiyah itu kan sahabat, putranya Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau ketika ditanya, panjenengan ini kok senangnya pakai baju bagus, pakai sesuatu yang bagus, dalam tanda kutip mewah. Bapak Ibu, asal alasannya benar itu nggak masalah. Boleh nggak ibu-ibu belanja kereta pakai Lamborghini gitu? Boleh nggak? Kok pengen? Kemarin kan ada di YouTube itu, jadi anak nggak tahu itu mobil Porsche apa macamnya gitu, Porsche warnanya merah, ya parkir di sebuah mall, tidak ada kena pelosotan bocah. Apik sih, yang punya protes nggak? Protes lah, iya. Uang itu harga catnya saja bisa untuk beli rumahnya jenengan kali 5. Catnya toh. Boleh nggak bapak-bapak ke masjid pakai moge yang harganya sekian miliar itu? Boleh nggak? Boleh. Alasannya apa? Sayyidina Muawiyah ketika ditanya, kenapa jenengan suka barang yang seperti itu? Beliau jawab, saya ingin tunjukkan bahwa orang Islam itu punya izzah.
Kira-kira kalau zaman Masjid Utsman bin Affan ke masjidnya pakai Lamborghini semua, orang-orang pada keder enggak? Maksudnya innamal a'malu binniyat. Iya. Pakai sandal bagus itu tujuannya aku mau datang ke rumah Allah. Pakai sandal bagus, pakai baju bagus. Tapi biasanya kalau pakai baju bagus, pakai sandal bagus, pulangnya itu masalahnya. Itu masalahnya. Nabi Yusuf dipakaikan baju kebesaran, diiringkan bersama, didudukan di tempat yang terhormat, diajak bercakap-cakap dengan raja. Hari ini ada masalah Bapak Ibu. Kalau bicara dengan pimpinan itu biasanya ada protokoler. Nah, ini yang repot ini ya. Dan di medsos dibahas menarik Bapak Ibu. Jadi netizen hari ini tuh Masya Allah. Dulu itu dalam dunia kerajaan ada yang namanya Kasim. Bukan Kosim loh ya. Namanya Ustaz Kosim. Kasim. Apa Kasim? Bunda tahu Kasim Bu? Kasim. Kasim ini Bapak Ibu rahimahullah itu lapisan terakhir sebelum ketemu raja. Jadi dia itu bisa menentukan siapa yang boleh ketemu raja dan siapa yang tidak boleh. Mirip-mirip Nabi Nagir ya. Mirip-mirip siapa ya? Terserah, yang orang ngomong. Hah? Bapak Ibu rahimahullah, berpotensi enggak Kasim ini selingkuh dengan permaisuri? Berpotensi enggak? Maka raja pinter, Kasim ini dikebiri. Jadi nggak mungkin sudah, iya, nggak pinter dikebiri. Jadi tidak mungkin bisa berhubungan. Oh iya Pak, urusan kekuasaan itu apa saja sarana biar bertahan. Nanti Kasim ini menjadi wakil dari raja. Ya, segala urusan itu diantarkan kepada Kasim. Nah, kalau Kasimnya baik, nah apa? Nah, kalau Kasimnya yang mata duitan, bahaya nggak? Bahaya banget. Dan itulah yang menghancurkan beberapa kerajaan. Dimulai dari mana? Kasimnya. Jadi terima laporan dari rakyat, di sana ini terjadi begini, sama Kasimnya. Kasim gimana kondisi di sana? Aman Tuan Raja. Itu. Jadi yang sekarang terjadi itu Bapak Ibu, dulu sudah. Akhirnya apa? Pertahanan kerajaan menjadi lemah, tiba-tiba diserang karena raja tahunya semuanya baik-baik saja. Lah nanti yang model seperti itu terjadi juga, tapi bukan di jeleknya Pak ya. Raja di Mesir waktu itu melimpahkan seluruh kekuasaannya kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Jadi saya cuma stempel gitu aja. Disampaikan di Tafsir Al-Azhar, tulisannya Buya Hamka seperti itu. Mulai hari ini seluruh kekuasaan aku serahkan kepadamu, aku cuma stempel saja. Seluruh urusan kerajaan kamu yang pegang. Kira-kira begitu. Gitu. Nah, kalau orangnya sekelas Nabi Yusuf, aman nggak Bapak Ibu? Nah, kalau tidak amanah, ngeri sekali. Ya, APS lah. Asal Bapak senang. Loh, gimana Bapak Ibu? Wong sebelum Nabi Yusuf bareng dengan raja saja, beliau itu sudah, kalau di Indonesia kan ada dulu ada replika ya. Tahu pun replika? Rencana pembangunan 5 tahun. Nabi Yusuf itu bukan replika, rencana pembangunan 14 tahun. Dari mana angkanya? Qalat tasrabuna sab'a sinina da'aba. Kan gitu. Ketika temannya yang bebas itu, yang tukang ngasih minum raja,
Ketika raja mimpi kan dia baru ingat, oh iya, raja kan mimpi apa? 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kering, 7 sapi kering, 7 sapi kurus ya, 7 bulir gandum yang subur, ada 7 bulir gandum yang kering. Terus dia baru ingat, oh iya, kalau urusan takdir mimpi mah temanku jagonya Yusuf gitu kan, utus saya ke penjara. Nah, setelah itu kan apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf? Tasra'una sab'a sinina, kalian selama 7 tahun bercocok tanam, sungguh-sungguh. Daba itu kerja keras, Bapak Ibu, kerja keras. Nanti kalian kumpulkan hasilnya, biarkan di bulirnya, makan sedikit saja, sedikit saja. Karena setelah itu akan datang 7 tahun yang kalian susah, apa-apa nggak bisa tumbuh, kering, nggak ada air, gitu kan? 7 tambah 7 berapa? 14 tahun. Aslinya mimpinya kan 14. Nanti sama Nabi Yusuf ditambahi 1. 17. Enggak, ditambahi 1 Pak Supri. Setelah 14, 7 tahun makmur, 7 tahun paceklik, akan datang 1 tahun yang manusia pada tahun itu bisa memeras anggur. Berarti rencana pembangunan 15 tahun. Belum jadi pejabat sudah membuat rencana pembangunan 15 tahun. Kira-kira yang model kayak gini butuh kampanye enggak untuk jadi pejabat? Ketemunya sama R1 ya langsung. Begitu beliau qala ja'alni ala khazainil ardh, jadikan aku bendahara. Dikabulkan enggak sama raja, Bapak Ibu? Dan beliau ini menjadi masalah sebagian ahli tafsir dipermasalahkan. Beliau mengatakan inni hafidun alim. Aku itu hafid, aku itu alim. Al-alim itu termasuk Asmaul Husna enggak Bapak Ibu? Al-alim, al-hafid, al-asmaul husna. Apa bedanya hafidun, alimun dengan al-hafid dan al-alim? Apa bedanya? Maka Bapak Ibu ada kaidah memberi nama. Oke. Boleh nggak kasih nama Ar-Rahman? Boleh nggak? Kenapa? Ar-Rahman itu nama Allah. Maka di depannya dikasih Abdur Rahman. Ya. Iya. Ar-Rahman berarti pada Allah kayak gitu maksudnya. Ya, jadi nama Asmaul Husna itu di depannya dikasih Abdul, atau mungkin ada Nur gitu ya, Nur Rahman, yang menunjukkan bahwa nama itu disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, Abdul Rahman. Gitu. Nah, Bapak rahmatullah, Nabi Yusuf mengaku diri beliau ini hafidun alim. Apa maknanya? Hafid itu menjaga apa? Hafid di sini lebih dekat artinya kepada aku itu pandai ngatur. Terbukti apa? Belum terjadi, beliau sudah mengatakan kalian 7 tahun tanam. Okay. Karena setelah itu akan datang 7 tahun yang paceklik. Nanti beliau diatur semua Bapak Ibu. Sampai beliau itu timbul pikiran begini, ini nanti kayaknya gitu, kalau masa paceklik sedulur-sedulurku sekan kampung itu datang loh kayaknya. Itu sudah diperkirakan sama beliau. Nanti kan selanjutnya faja'a ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi fa'arafahu wa hum lahu munkirun gitu. Datang saudara Yusuf, mereka masuk, Yusuf kenal sama mereka. Ya. 10. Tapi mereka tidak kenal. Bagaimana? Coba Bapak Ibu kira-kira kalau Ustaz Junaid dikasih baju kebesaran, pakai mahkota, jenengan tetap kenal nggak?
Saya tadi sore sama ibu-ibu itu, Bu, dengan itu kalau kira-kira jadi pejabat korupsi enggak? Bun, dengan kalau jadi pejabat korupsi enggak? Bapak-bapak kalau jadi pejabat korupsi enggak? Beneran? Organisasi, kenapa jenengan tidak korupsi? Kenapa Bun? Enggak korupsi Bun? Ada yang bilang gini, nggak ada kesempatan. Bahaya banget. Iya, makanya coba hari ini kita jangan mudah mencela, membuli. Karena ujian yang Allah timpakan kepada para pejabat itu tidak seperti ujian yang menimpa kita. Kita tidak pernah digeledakin duit 2,5 miliar nang kerasa, kita kan nggak pernah kan? 200 itu jarang-jarang. Apa mana? 2,5 miliar. Coba Pak Bu lagi butuh utang banyak, SPP belum dibayar, anak-anak kulkas kosong, slip gaji minus, letaknya duit buat 10 juta, kira-kira melek apa orang? Apalagi ketika disebut ini 10 juta halal setengah bayar, kira-kira jiot apa orang? Jiot orang. Iya, godaannya seperti itu. Maka hati-hati, jangan mudah membuli. Bisa jadi kalau kita menduduki posisi yang sama lebih parah. Orang ngumpet umur 4 kilo, masih kira ya matung. Bisa jadi masih malah pitung puluh bapak pinggindo satu sekat kira. Terus kita berbabat itu kurang sedikit ya satu kata ya kan gitu. Maka ayo Bapak Ibu ketika menjumpai kasus seperti itu berlindunglah kepada Allah dari diuji dengan ujian yang sama, karena bisa jadi kalau diuji dengan ujian yang sama kita lebih parah gitu. Itu kan sebagai tanda ketawaduan kita, kerendah hatian kita. Sama ketika ada orang membayangkan enak ya jadi sahabat bareng sama Kanjeng Nabi, ada persoalan nanya wahyu turun kan gitu, istimewa menjumpai bagaimana wahyu turun, nah ya kalau kita jadi orang yang mengimani Nabi, kalau enggak kan di antara orang yang hidup sesama dengan Nabi ada yang beriman dan ada yang kafir, bahkan paman beliau sendiri juga kafir. Orang yang bahagia dengan lahirnya beliau saja bisa kafir. Dijadikan surat dalam juz amma, Bapak Ibu apal sak bapake, sak ibune, sak anake, menjadi ahli neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka hari ini Bapak Ibu rahmatullah, kalau panjenengan diberi jabatan, diberi amanah, berdoalah mudah-mudahan amanah jabatan posisi itu menjadikan kita hamba yang amanah. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang apa-apa yang dipimpinnya. Nah, Bapak Rahmatullah, di dalam dunia hierarki jabatan struktur pemerintah itu ada istilah masuk kotak gitu. Pernah dengar istilah masuk kotak? Dia punya jabatan tapi tidak punya kemenangan. Ada yang model begitu? Nah, Nabi Yusuf itu nggak mau kayak gitu. Beliau itu pengen ketika beliau diberi kehormatan di sisi raja, beliau juga punya kemenangan dalam tanda kutip. Beliau juga pengen punya amal solih. Ya, saya dulu juga ketemu dengan yang begitu. Ustadz, saya itu dikasih jabatan, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau di struktur terendah di masyarakat, apa contohnya? Ada yang tahu nggak? Enggak, RT itu kewenangannya. Coba kalau ada warga minta surat sama jenengan nggak mau tanda tangan, suratnya tembus nggak? Oh, RT itu kepala daerah tingkat 6 loh. Serius.
Kepala dan 6 tuh. Nanti kita hitung ya setelah adanya. 6 atau 7. Aku lupa lihat astagfirullah innahu ghafurur rahim. Monggo Pak Rudi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Tapi rahmatullah, kalau di struktur pemerintahan yang paling bawah gitu, yang punya jabatan tapi tidak punya wilayah itu Pak RW. Gini apa tadi? Ya, kan punya jabatan tapi tidak punya wilayah karena menjadi koordinator dari beberapa ketua RT yang masing-masing RT punya wilayah. Coba wilayahnya Pak RW yang mana? Ya kan? Nah, contohnya ini. Jadi Nabi Yusuf itu tidak mau ketika beliau sudah menjadi orang yang dekat dengan raja. Kalau hari ini kita istilahkan hanya menerima fasilitas dari negara tanpa ada kerja yang nyata. Maka beliau datang kepada raja, maksudnya meminta kepada raja supaya dijadikan bendahara. Karena beliau tahu potensi yang ada di negeri Mesir waktu itu. Nah, rahimahullah, segala perbendaharaan itu sumber kekayaan, sumber ekonomi diminta Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam supaya dipercayakan kepada beliau. Karena apa? Sebagaimana tadi kami sampaikan, beliau mengatakan kepada raja, "Inni hafidun alim." Aku itu hafid, yang artinya pengatur. Di tafsir Al-Azhar disebutkan, maksudnya perkataan itu mengandung juga kesanggupan menjaga, memelihara, dan tentu saja mengatur jangan sampai harta itu sia-sia. Jadi kalau memang butuh alat transportasi ya diberikan. Kalau tidak butuh, ya beliau kan membangun gudang-gudang waktu itu Bapak Ibu, membangun gudang-gudang. Semua hasil pertanian rakyat Mesir ditampung dalam gudang-gudang milik raja, dijaga supaya tidak busuk, gitu kan. Sehingga nanti pada saatnya dibutuhkan beliau keluarkan. Bapak rahmatullah, maka kemudian raja mengabulkan keinginan Nabi Yusuf tersebut. Bahkan raja memberikan cincin stempel yang ada di jari beliau, pindah tangan ke jari Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Sambil raja mengatakan bahwa mulai hari ini, sebagaimana disampaikan di ayat 56 gitu. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha. Dan demikianlah kami berikan kedudukan kepada Yusuf di negeri ini, di negeri Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Senang nggak bapak-bapak, ibu-ibu, kalau jenengan berada di perumahan Gria Satria Mandala ini gitu, terus nih, boleh tinggal di rumah mana saja, boleh nggak? Senang nggak? Maksudnya gini, bukan sembarangan gitu namanya. Setiap rumah menyediakan sebuah kamar fasilitas untuk jenengan bebas kapan saja boleh tinggal di situ. Senang loh, betul. Gambarannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi Nabi Yusuf itu di Mesir boleh tinggal di mana saja, menikmati fasilitas kerajaan. Ya, kalau dulu ada cerita negeri Sabah yang nantinya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena penduduknya itu lupa bersyukur kepada Allah. Negeri Sabah itu punya instalasi air Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini kita bayangkan kita safar kemana-mana nggak usah bawa bekal tapi tidak takut kelaparan dan kehausan. Kebayang loh Bapak. Hari ini maksudnya kita nggak bawa ATM, naik bawa duit sih kencot dari makhluk kemarin. Ya nanti malam masuk red door gitu ya itu nggak nanya. Jadi dulu itu negeri Sabah saking makmurnya orang itu bisa safar tanpa bawa bekal.
Di pinggir-pinggir jalan tersedia air minum, tersedia makanan. Oke. Orang sabar itu kalau mau panen apa? Panen buah-buahan itu cukup masuk kebun bawa keranjang di atas kepala gini, nanti lewat di bawah para itu, para tahu ya, para bundat atau welok kan ada dua ya, ada yang gede namanya itu walo, yang kayak bohlam apa namanya, kolusium, gue lah maksudnya ya. Jadi kan itu kan pakai para ya, kalau di gunung-gunung itu ya. Jadi penduduk negeri Sabah itu cukup pakai keranjang, masuk kalau tinggal gedug-gedug aja, kakinya duk, nanti buah yang matang pada jatuh sendiri gitu. Masuk dalam kondisi keranjang kosong, keluar dalam kondisi keranjang saking makmur. Kebayang nggak kalau itu ada hari ini? Ya, kudu duwe ATM, kudu duwe apa maning? Iya kan? Modalnya akeh lah ya. Makanya apabila ngomong kalau negeri itu dipimpin oleh pemimpinan yang adil, masyarakatnya iman dan takwa, kan dijamin oleh Allah. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i, akan dibukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Nabi Yusuf aja yang nanti kemudian 7 tahun paceklik karena dikelola dengan profesional, masyarakatnya sengsara betul. Kan 7 tahun bisa tanam-tanam, 7 tahun nggak bisa tanam-tanam, tapi karena dikelola dengan profesional luar biasa, kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Lahir dari mana? Lahir dari pengalaman beliau dari kecil. Tadi disampaikan masuk sumur, dijual, mengelola pemerintahan, lagi sinau jebule kena fitnah ke penjara, Setelah itu betul-betul beliau dihadapkan pada satu ujian amanah kepemimpinan, dan kemudian secara membuktikan beliau menjadi pemimpin yang berhasil karena jabatan yang diberikan kepada beliau dilakukan dengan penuh amanah. Nanti di pertemuan berikutnya kita bahas yang sebaliknya, yang berpotensinya malah jadi zalim. Karena apa? Tadi kalimat terakhir di ayat tentang Nabi Ibrahim, wa idh batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahu qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Nabi Ibrahim kemudian minta kepada Allah, ya Allah, jangan hanya aku saja dong yang kau jadikan pimpinan, pemimpin gitu kan. Wa min dzurriyyati, anak keturunanku juga jadikan pemimpin. Allah mengabulkan keinginan Nabi Ibrahim, betul? Mengabulkan, tapi Allah punya syarat. Qala la yanalu ahdid dzalimin. Oke, kan bahasa kita ya. Oke, keturunanmu juga jadi pemimpin, tapi perjanjianku tidak berlaku buat orang-orang yang zalim. Qala la yanalu ahdid dzalimin. Maka kita berlindung diri dari menjadi orang-orang yang zalim. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Aku lupa lihat ada wastaghfiruh innahu huwal rahim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.